warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, secara singkat di sini saya tidak mengulang tahun Hijriah, hanya mensyukuri nikmat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mensyukuri nikmat hijrah Nabi Muhammad sallallahu, pasti ingat. Tetapi kalau hanya mungkinnya saja belum pasti cukup. Jadi sedang mensyukuri nikmat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengulang tahunnya, bukan mengulang tahun bulannya, bukan ulang tahun harinya. Kenapa belum ada tahun Hijriah? Tahun Hijriah itu dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab. Kalau mensyukuri hijrah Nabi Muhammad itu yang saya maksud, mensyukuri jiwanya hijrah Nabi Muhammad SAW, apinya, semangatnya, filosofinya, bukan tahunnya, tanggalnya, bulannya, harinya, bukan. Jiwanya hijrah Nabi Muhammad SAW, apinya, semangatnya, berliannya, itu yang saya pakai. Dalam rangka itu, di sini perlu akan saya sampaikan amanat pembukaan
Undang-Undang Dasar 45 yang hanya berisi 4 alinea. Undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar diamanatkan oleh Undang-Undang Negara kepada seluruh bangsa Indonesia. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 3 panca. 1. Panca pintu gerbang. Panca pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara persatuan, negara kesatuan. Kalau persatuan itu satu yang dari luar, dan kalau kesatuan satu dari dirinya sendiri. Dua, menyampaikan panca dasar negara. 3, ada panca tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi panca pintu gerbang, panca dasar, panca tujuan. Jadi 5 panca. Panca pintu gerbang dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang negara kesatuan Republik. Jadi masih di depan pintu, belum masuk pintu gerbangnya. Apa pintu? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ini pintu gerbangnya. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini 2 kalimat ini lamanya sejak dihitung dari Portugis sampai berdiri negara 434 tahun lamanya. 430 kok lama, kendalanya banyak. Ada kendala Portugis, ada lagi kendala Prancis, ada lagi kendala Inggris, ada lagi kendala Belanda, ada lagi kendala Jepang. Kecil lama kendalanya melintasi maka kendala baru sampai kepada depan pintu, belum masuk, masih di depan pintu. Alhamdulillah, jati diri bangsa Indonesia di dalam itu berkobar-kobar, silakan aktivitas yang tidak pernah padam selama ini dan tidak bisa dipadamkan oleh negara-negara lain.
Itu namanya sobar ulet teguh. Alhamdulillah. Jadi masih di depan pintu gerbang, panjang pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, bukan negara persatuan, kesatuan, bukan persatuan. Tanggal 18 Agustus baru masuk pintu gerbangnya. Tanggal 18 Agustus baru masuk pintu gerbang negara. Di teks proklamasi diterangkan, pertama proklamasinya, proklamasi kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik, kami bangsa dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hanya itu bunyi proklamasi. Setelah itu menerangkan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, hal-hal pemindahan kekuasaan Indonesia diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bukan singkat tapi sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus atas nama bangsa, bukan atas nama Republik, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalau sampai saat masih ada kata-kata 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik Indonesia, salah letak kleru pasang. Waktu itu negara ini belum ada dan ada bangsa. Belum ada. Kalau 17 Agustus 45 kemerdekaan negara, kapan bangsa Indonesia merdeka? Kapan? Sampai sekarang belum merdeka. Karena yang merdeka ini bukan bangsa, Republik. Republik bentuk negara. Nah, itu. Jadi siapa yang mendirikan negara? Yang mendirikan negara itu PPKI, Panitia Pemindahan Kekuasaan Indonesia, bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini salah lagi. Kalau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini buatan Jepang, di waktu penjajahan Jepang belum pernah dilantik, belum pernah belum menghasilkan apa-apa. Jadi PPKI, Panitia Pemindahan Kekuasaan Indonesia, bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau panitia pemindahan ini
yang membentuk adalah Soekarno ketuanya, wakil ketuanya Muhammad Hatta, bukan Presiden Soekarno, Soekarno bukan wakil presiden, belum ada. Bukan. Ini harus jeli, harus jeli. Kalau seandainya sampai sekarang masih diformalkan, bukan formalin kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada nama Soekarno Hatta ini. Mesti atas nama bangsa Indonesia, tidak ada Soekarno Hatta atas nama Republik Indonesia ada. Jadi tidak ada sebenarnya. Ini tidak formal, diformalkan oleh antek-antek Zionis. Di Indonesia diformalkan. Dan kalau panitia persiapan mereka jumlahnya hanya 21, dan itu yang bentuk Jepang. Nah, kalau panitia memindah kekuasaan ini yang berbentuk IR Soekarno ini, jumlah anggota dengan menurut 27. Nah, itulah. Ini harus jadi negara kita ini, pintu gerbangnya ada 5, Pancasila dan dasar negara ada 5 yang disebut Pancasila. Kata Pancasila itu, Pancasila sila dasar yang paling banyak diomongkan di Pancasila, tapi paling minim contoh, minim uswah. Gedung Pancasila, pemuda Pancasila, macam-macam. Tapi contohnya Pancasila itu tidak ada, kurang miskin contoh. Tujuannya dari mana? Tujuan ini dicantumkan di dalam alinea keempat. 1. Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa. Nomor 2, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia yang kepulauannya itu lebih dari 17.000 pulau. Tujuan negara yang nomor 3 ini memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pribadi, bukan kesejahteraan kelompok. Nomor 4, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lini. Di lini apa saja harus cerdas. Yang nomor 4, menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Ini tujuannya. Di alinea pertama
nyebut dunia. Di area keempat nyebut dunia. Coba di area pertama itu mengenai hak asasi bangsa, hak kodrati, hak fitrah dunia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Semua bangsa itu berhak, hak asasi bangsa merdeka. Isi yang kedua, kewajiban asasi segala bangsa. Penjajahan di atas harus dihapuskan. Ini kewajiban harus dihapuskan. Alasan argumen karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan berbeda. Jadi yang harus dihapus dari dunia ini bukan manusianya, mental penjajahan. Tomak, alternatif tomak, iya bukan tomak. Faedah Betul Khalil tomak ratus ingin menguasai hak-hak orang lain. Inilah yang harus dihapuskan. Najis penjajahan setelah dibersihkan kemudian dialihkan ikut menertibkan, ditertibkan, ditata. Jadi tujuannya selama ini yang sering dihafalkan itu cuma apa saja, sering dihafal dasar negara Pancasila, Pancasila. Tapi tujuan negara masih belum banyak yang mengerti. Apa di luar negara itu tanpa tujuan? Tujuan pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, baik pun yang ada dalam negeri maupun luar. Ini perlu dilindungi. Yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan segala lini. Yang kelima, ikut menertibkan setelah dibersihkan lain di antara tujuan negara. Di antara yang adalah Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Itu kita. Bagaimana kalau tidak ada yang melindungi? Bagaimana? Coba. Kepala itu begitu banyaknya. Jadi ciri khas penjajahan itu ratus tomak, ingin menguasai hak-hak orang lain. Itu yang harus dihapus. Jika seandainya
bangsa kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Bertaatub dengan insya Allah, saya yakin. Bahkan Ainul Yakin, Hakul Yakin, negara kesatuan Indonesia akan menjadi negara imam perdamaian dunia. Saya bertaatub dengan insya Allah. Alhamdulillah, saya 10 tahun di Lamongan. Di waktu saya menjadi kader masih merasa saya dibimbing oleh Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin. Merasa dibimbing, diingat. Maka gerakan organisasi di sekitar Sumatera, gerakan syukur yang dijuali oleh ikhlas, tauhid, istiqomah, ini jiwanya. Maka harus semangat sedekah, karena sedekah yang menimbulkan keajaiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu syai'un ajib, as-sadaqatu syai'un ajib, as-sadaqatu syai'un ajib. Memang gaya tarik materi itu kuat, supaya kita ikhlas sedekah. Kalau sudah tidak ikhlas, ini yang akhirnya akan menjadi azab sekalipun maut, karena cintanya kepada dunia. Cinta kepada dunia itu Rasulul Khotimah, hanya untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk mementingkan kelompoknya. Ini pandangannya. Coba di ayat ketiga, atas berkat rahmat Allah yang takdir dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berhubungan kebangsaan ini ikhtiar. Maka rakyat Indonesia menyatakan ini proklamasi dengan ini, bukan dengan ini, dengan ini kemerdekaan. Bukan dengan itu. Kalau itu tanpa isyarat menunjukkan tempat jauh. Kalau ini menunjukkan tempat yang paling dekat. Apa yang paling dekat kepada bangsanya? Jati dirinya sendiri. Kalau tidak jauh akan berkat rahmat Allah, ini takdir. Dan setelah itu ikhtiar, berkeluar takdir dengan ikhtiar, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah Mu'tazilah, bukan akidah Murji'ah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi negara kita ini diwarnai,
dipantau terus dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Ini harus diinsafi, jadi mereka sudah ikhlas gerakannya syukur, jiwanya syukur, istiqomah, tauhid, ikhlas seperti dalam akte yang disusun oleh Allah. Jadi yakinku teguh, ikhlas hatiku penuh. Kemudian diundangkan kepada hadirat ilahiyah. Itu yang pertama buat akte kelahiran bangsa Indonesia ini bukan sendiri. Dan pada waktu itu Utuh hati dari ajudannya. Kalau lagu aktor lu bersama aktor ngomong lu kalau aktor sih dilayu kemerdekaan ini kali ini diformalkan diawalkan apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia. Banjir dengan Irlandia, bangsa yang paling diidoli, bukan bangsa yang paling dihargai. Jangan kita menjaga martabat bangsa ini yang sudah merdeka sekian banyak. Tidak tahu sampai sekarang yang merdeka itu republik belum bangsa. Kapan bangsa Indonesia merdeka? Kapan bangsa Indonesia merdeka? Anak belum merdeka, siapa yang jajah? Ya, jawaban sendiri, anak sendiri. Ini sudah diterangkan dalam hadis Nabi, dalam hadis usbulah terakhir. Saya khusus akwakun wujuh adami wa qulubuhum syatu. Nanti akan ada kaum bentuknya manusia tapi hatinya setan. Wujuh adami wa qulubuhum syatu. Digambar seperti serigala, makan di dalam hatinya setetes pun tidak ada belas kasih, tidak ada rahmat. Itu dalam hadis usbuliyah hadis 40 usbuliyah wujuhul adam wa qulubuhum syarab. Nyabot sana. Kapal kita ini, kapal. Negara Indonesia yang dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala. Wajiban kita seluruh menyelamatkan kapal ini. Apa ini? Jangan sana bocor, sana 1 triliun, sana 1 juta triliun. Kalau dibocor tenggelam kapal itu ke satu kapal. Kapal besar tenggelam. Kalau yang tenggelam, yang paling berat itu tenggelam umat Islam. Karena mayoritas umat Islam. Ini harus diinsyati, ini harus disadari.
Walaupun sekarang ini generasi penikmat, setiap generasi pengguna, ada generasi penata, ada generasi penikmat. Di dalam generasi penikmat ini jangan lupa bagaimana kalau kita ke kota-kota besar, mesti juga ada jalan-jalan itu perintis teman-teman. Bagaimana masjid monumen kemerdekaan, masjid Istiqlal, masjid kebanggaan bangsa Indonesia dibangun di atas kehancuran. Kebanggaannya Belanda, Taman Wehiminang dihancurkan, kemudian dibangun Masjid Istiqlal, kebanggaan bangsa Indonesia. Itu sebabnya Belanda itu mengatakan Soekarno-Hatta ibaratnya mulai mau jabut nyawanya penjajahan. Jadi Belanda telung tahun bangga untuk kebanggaan menjadi, kemudian dibuatkan monumen Taman Wehiminang. Jadi kemerdekaan kita ini bukan persenan dari Jepang, bukan persenan dari Raja Belanda, Ratu Belanda, bukan itu. Semata-mata ini berkat rahmat Allah dan perjuangan bangsa Indonesia. Ini banyak yang lupa. Dan ini harus kita kawal, kita luruskan apapun risikonya. Jadi cita-cita kita ini inna yuhibbu al-ya'um wa yaqulu Allah Ta'ala dawuh Rasul Allah cinta kepada orang yang cinta dan benci Allah kepada manusia yang mempunyai cinta rendah, kepingin enak sendiri, kepingin oleh diri, kepingin kaya diri, kepingin sejahtera, kepingin selamat diri. Oleh diri dunia gak wani, bantu berjaga, gak wani. Dan itulah yang datang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian mau disebut khasiat saya tidak lama-lama, hanya beberapa menit. Mudah-mudahan Allah meridai kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaihis salam wa hayyina rabbana salam wa ahlina jannata darasan tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali ya dzal jalali ya dzal jalali. Allahumma ihfir lana bil-iman, Allahumma ihfir lana bil-lisan, Allahumma ihfir bil-qalb wa ya khairan nasi birahmatika ya arhamar walhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Mukarram Syekh Muhammad Mukhtar Mustafa Mukti yang telah berkenan menyampaikan walidatul hasanah dan